Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Setia TV yang dimuliakan Allah, kita hidup ini sudah diberikan jaminan oleh Allah dengan berbagai macam rahmat dan nikmat serta anugerah yang tidak terhingga. Maka sebagai hamba yang tahu diri, hamba yang mengaku beriman kepada Allah, harus senantiasa sadar dan ingat bahwa hidup kita ini sudah ada yang ngatur. Karena hidup kita sudah ada yang ngatur, sudah selayaknya kita berterima kasih kepada yang ngatur hidup ini. Siapa yang mengatur kehidupan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan kita dan menciptakan alam raya ini semua. Agar hidup kita senantiasa berada dalam keteraturan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pastikan kita menjadi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa. Apa ciri-ciri hamba yang beriman dan bertakwa? Ciri-ciri dari hamba yang beriman dan bertakwa yang utama adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan setelah kita berusaha sekuat tenaga menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka ciri kedua orang-orang yang beriman dan bertakwa adalah selalu bermuhasabah, selalu introspeksi. Sudahkah yang kita kerjakan sesuai dengan ketentuan Allah? Sudahkah yang kita lakukan sesuai dengan syariat Allah? Atau justru yang kita lakukan melanggar ketentuan dan syariat Allah? Semua itu tidak mungkin bisa kita lakukan tanpa kita bermuhasabah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lihatlah apa yang sudah kalian kerjakan untuk esok hari, untuk kehidupan kalian di akhirat. Artinya apa? Ayat ini menggambarkan bagian dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kita harus selalu berintrospeksi, bermuhasabah. Introspeksi dan muhasabah atas apa? Satu, introspeksi dan muhasabah atas berbagai macam nikmat yang sudah Allah berikan, agar kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Yang kedua, berintrospeksi dan bermuhasabah untuk apa? Untuk yang kedua, berintrospeksi dan muhasabah atas perintah Allah dan larangan Allah. Jadi kalau muhasabah pertama, muhasabah atas nikmat yang sudah diberikan sehingga kita akan banyak bersyukur kepada Allah. Dengan bersyukur kita akan ditambah nikmat-nikmat lain yang lebih banyak dan lebih besar. Maka muhasabah kedua adalah muhasabah kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita sebelum tidur mencoba untuk berefleksi, merenung apa yang sudah Allah perintahkan kepada kita sejak kita bangun tidur pertama ketika waktu subuh sampai kita mau tidur kira-kira pukul jam 10 atau jam 11. Itulah muhasabah atas perintah Allah dan larangannya. Kalau sudah kita dapati ternyata ketika waktu bangun pertama kita pukul 3 pagi, lalu kita lanjutkan wudhu dan sholat tahajud dan disempurnakan dengan zikir, baca Quran, istighfar serta zikir-zikir lain yang ditentukan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah sampai waktu subuh, lalu sholat subuh berjamaah di masjid. Alhamdulillah, berarti awal dari hari yang kita jalani sudah sesuai dengan ketentuan Allah. Kita bersyukur kepada Allah atas pertolongannya, kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa menjalankan perintah Allah. Lalu kita muhasabah mulai dari pagi setelah sholat subuh, kita sarapan, lalu kemudian kita persiapan menuju kantor hingga kita ke kantor, dan sampai kita bekerja lalu kita pulang, kita ingat-ingat semuanya sudahkah sesuai ketentuan Allah dan tidak melanggar ketentuan Allah. Kita berintrospeksi, yang kita makan alhamdulillah makanan halal dari hasil kerja keras dan keringat kita. Lalu kemudian yang kita kasih nafkah kepada istri yang kita tinggalkan di rumah saat kita bekerja, kita kasih istri dan keluarga rezeki yang halal dan thayyibah dari hasil kerja keras dan ikhtiar kita. Selama di kantor ternyata kita adalah orang yang
totalitas dalam bekerja, tidak ada yang sia-sia, tidak datang kantor rokok sana sini, ngobrol sana sini, ghibah sana ghibah sini, fitnah sana fitnah sini, tapi kita fokus. Alhamdulillah setelah itu waktu zuhur datang, kita sholat zuhur berjamaah, setelah zuhur istirahat sejenak, kita makan, habis makan kita kerja lagi hingga jam 4 kita pulang, tidak tolak-toleh kita pulang, tidak mampir sana sini, tidak mencari pekerjaan atau hiburan lain yang bernilai maksiat. Langsung kita pulang ke rumah, alhamdulillah ketemu anak istri, menyambut dengan riang gembira, menyambut dengan bahagia. Lalu kita berkumpul bersama keluarga, sholat maghrib berjamaah, taklim, ngaji Quran bareng setelah maghrib. Kemudian setelah itu kita menyiapkan pekerjaan untuk esok, anak-anak belajar, anak-anak kita bimbing untuk sekolahnya, untuk taklimnya, untuk pelajarannya. Lalu kemudian kita bercengkrama dengan istri sebagai tanggung jawab lahir dan batin atas hubungan keluarga dan hubungan kekeluargaan serta hubungan suami istri. Alhamdulillah sampailah kita muhasabah akhir sebelum tidur bahwa yang kita lakukan hari itu adalah sesuatu yang indah dan baik. Maka ini adalah wujud dari muhasabah yang kedua setelah muhasabatul iman wal islam, muhasabatul syukr ala ni'am, juga muhasabatul amr minallahi wan nahyi an jami'i ma'asi alaihi. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Intinya bagian dari keimanan kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah adalah muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Bermuhasabahlah kalian sebelum kalian dimuhasabai, alias hisablah aktivitas kalian, amal kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah sejak di alam kubur hingga di akhirat kelak. Semoga Allah merahmati kehidupan kita di dunia wal akhirah. Syukran wa dumtum bil khairi bin najah wal barakah wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.